muda. Selamat datang dalam podcast Katekese Singkat bersama saya Maria Ines Teresa Maru dari Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Telah hadir di samping saya salah satu orang narasumber. Silahkan memperkenalkan diri. Baik, rekan-rekan muda semuanya, perkenalkan nama saya Matius Enda. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Oke, dipanggilnya Mas? Mas Enda boleh, teman-teman. Oke, Mas Enda. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menanyakan langsung nih, sebenarnya apa sih yang hendak kita bahas dalam katekese singkat pada kesempatan hari ini? Baik, rekan-rekan muda semuanya, yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu dengan tema Yesus memanggil aku dengan kasih persaudaraan tanpa melihat suatu perbedaan. Wah, sungguh luar biasa ya temanya, di mana temanya tadi Yesus memanggil aku dengan kasih persaudaraan tanpa melihat perbedaan. Benar ya? Nah, sekarang saya mau tanya nih, dengan tema yang telah disebutkan tadi, sebenarnya apa sih alasan diangkatnya tema ini? Nah, jadi saya mengambil tema ini dengan alasan bahwa melihat kenyataan saat ini, rekan-rekan muda yang mana kita itu tentunya menjalin relasi hubungan pertemanan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus lebih mengutamakan kebersamaan, tidak melihat suatu perbedaan yang ada. Kita mampu memberikan kasih tentunya kepada mereka yang merasa lemah, rendah gitu kan, yang dipandang oleh orang lain rendah gitu. Nah, itulah alasan saya mengangkat tema ini. Wah, sangat luar biasa ya, ternyata di balik tema yang kita angkat terdapat alasan yang tentunya juga sangat konkret dengan keadaan orang muda zaman sekarang, di mana juga dalam berteman terkadang mereka memilih untuk melihat penampilan luarnya ya, Mas. Benar. Oke, setelah kita mengetahui tadi alasan tema ini diangkat, sekarang kita akan lebih mendalami lebih jauh nih teman-teman. Tadi kan ada kata Yesus memanggil ya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, sebenarnya apa sih menurut Mas Enda itu mengerti tentang hidup adalah sebuah panggilan tuh seperti apa sih? Nah, teman-teman, yang saya pahami tentang hidup adalah sebuah panggilan, saya juga mengutip dari dokumen Verbum Domini nomor 77 yang menegaskan bahwa memanggil setiap orang secara pribadi. Dengan demikian, kita mampu menampakkan bahwa hidup itu adalah sebuah panggilan dalam hubungannya dengan Allah. Nah, berdasarkan hal itu, saya memahami bahwa hidup adalah panggilan yang mengantarkan kita secara pribadi kepada Allah. Nah, kenapa ya? Karena kita mampu melaksanakan kehendaknya. Hal konkret yang mungkin bisa kita lakukan yaitu kita bisa melaksanakan 10 perintah Allah, yang mana menghormati orang tua, kemudian kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, menguduskan hari Tuhan, kita juga berbakti kepada Tuhan, bukan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian, sebagai umat beriman Kristiani, tentunya kita mempunyai suatu pilihan hidup. Nah, di sini ada dua pilihan hidup, hidup selibat dan hidup menjadi rohaniwan, rohaniwati. Nah, apapun yang menjadi pilihan kita, intinya kita tetap saja menjadi pengikut Kristus yang sejati. Begitu Mbak Ines. Wah, sangat luar biasa ya, dimana sebuah panggilan itu dimengerti bahwa kita, setiap umat manusia dipanggil secara pribadi dalam hubungannya dengan Allah, terkhusus untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya tadi yang telah disebutkan adalah mentaati 10 perintah Allah. Nah, teman-teman, sekarang biar kita lebih mendalami lagi nih tentang kasih persaudaraan, saya mau bertanya, sebenarnya apa manfaat dari kasih persaudaraan bagi sesama tanpa melihat suatu perbedaan? Nah, di sini saya merasakan manfaatnya bahwa kasih itu terbuka untuk siapapun tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Di sini saya mengutip dari dokumen Fratelli Tutti nomor 95 yang mana mengatakan bahwa kasih mendorong menuju pada persekutuan universal. Tidak seorang pun yang menjadi dewasa atau mencapai kepenuhan dengan mengasingkan diri.
Kasih menuntut keterbukaan yang terus berkembang, menerima orang-orang lain yang kita temui dalam perjalanan hidup kita, dan tentunya membuat orang yang rendah itu bisa memiliki rasa kepenuhan dalam dirinya. Nah, berdasarkan hal itu, saya mendapatkan suatu manfaat bahwa kasih itu tentu memberikan kebaikan untuk semua. Nah, kasih terbuka pada siapa saja, terutama mereka yang dipandang rendah dan tidak dipedulikan, agar semuanya itu mendapat suatu kebahagiaan dalam hidup, karena semua manusia itu dipandang berharga satu dengan yang lain. Begitu Mbak Ines. Wah, luar biasa ya ternyata manfaat dari kasih persaudaraan ini, dimana sebenarnya kasih itu hendaknya terbuka bagi siapa saja agar memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar. Iya, betul sekali. Oke, nah sebelum kita semakin jauh mendalami nih, sekarang saya mau dong mendengar cerita dari pengalaman Mas Enda sendiri yang berkaitan dengan kasih persaudaraan untuk sesama tanpa melihat suatu perbedaan. Nah, kebetulan sekali rekan-rekan muda semuanya, saya mempunyai satu pengalaman yang masih saya ingat sampai sekarang tentang kasih persaudaraan kepada siapapun tanpa melihat suatu perbedaan. Nah, waktu itu saya beranjak remaja pada tahun 2014 itu saya masuk ke SMP. Nah, SMP negeri ya, yang mana di situ menjadi suatu tantangan berat bagi saya menemui orang-orang yang berbeda gitu kan, terutama pada berbeda keyakinan gitu. Nah, di situ saya lebih minoritas ya teman-teman. Saya seorang Katolik dan di kelas itu hanya saya seorang diri. Nah, awalnya itu saya merasakan bahwa saya takut dijauhi oleh teman-teman ataupun mungkin kesulitan dalam menjalin relasi gitu. Karena tentunya di kelas itu tentu kita dalam belajar berdinamika bersama tentunya itu membutuhkan suatu kedekatan gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya ada momen ketika teman saya itu banyak yang mengatakan bahwa lah kamu agama Katolik, saya nggak mau lah temenan sama kamu gitu kan. Karena adanya suatu pandangan bahwa waktu kita remaja itu tentu emosional kita masih labil gitu ya. Kita menganggap agama kita itu yang paling benar dan memandang rendah agama yang lain. Sebenarnya memandang agama yang benar dalam keyakinan kita sendiri sebenarnya itu baik teman-teman. Tetapi kita tidak boleh juga merendahkan yang lainnya. Nah, kemudian ada momen yang saya ingat, yaitu waktu saya sekolah menengah pertama itu, saya punya satu orang teman yang menurut saya itu sangat terbuka dan memberikan kasih persaudaraannya bagi siapapun. Nah, namanya ini Andre. Nah, si Andre ini menurut saya itu dia tidak membedakan saya dengan yang lain gitu kan. Dan dia itu mungkin dia itu kasihannya kan kepada saya karena setiap hari itu sering dibully, kemudian banyak teman-teman juga yang aku nggak mau lah teman sama dia gitu kan. Nah, jadi saya merasa bahwa apa si Andre ini benar-benar enggak ya? Nah, apa mungkin hanya motivasi apa gitu. Nah, ternyata setelah beberapa hari dan beberapa pengalaman saya dengan dia itu memang pertemanan dari Andre itu memang tulus saya rasakan. Nah, waktu itu sedang bulan puasa. Tentu agama Muslim itu mereka berpuasa. Nah, saat itu kondisinya sedang lapar rekan-rekan muda sekalian. Jadi saya itu tidak bisa menahan lapar karena belum sarapan gitu kan. Tapi saya membawa bekal di tas saya. Tapi saya nggak mau makan karena saya canggung dan takut orang-orang lain melihat gitu kan. Apalagi mereka yang sedang berpuasa. Maka saya memohon kepada si Andre untuk bisa mengantarkan saya bisa makan gitu kan ke tempat mana gitu yang aman gitu kan. Kemudian si Andre menawarkan saya ke belakang kelas. Dia mungkin kasihan kepada saya ya, jadi dia itu mengantar saya makan, dia juga bareng gitu kan. Tapi yang saya lihat dari Andre itu, dia kan sedang puasa. Nah, saya makan, saya takutnya itu membatalkan puasanya gitu kan, karena pasti tergoda gitu kan. Tapi Andre tetap yakin gitu, jadi dia itu nggak sama sekali tergoda. Nah, di sini saya menemukan kasih dari Andre itu. Jadi dia itu peduli pada saya gitu kan. Dia itu si Enda ini dia sebenarnya udah nggak kuat gitu kan, dia mau makan, jadi dia menemani saya, menjaga saya agar
orang-orang itu tidak melihat gitu kan. Karena kalau dilihat pasti saya diejek lebih ini ya teman-teman. Nah, itu sih pengalaman saya menemukan kasih dari persaudaraan yang mana dari lintas agama sendiri gitu kan, dari seorang muslim. Oke. Wah, pengalaman yang sungguh luar biasa ya teman-teman. Dimana Mas Enda ini pernah mengalami yang namanya dikucilkan ya, dijauhi oleh teman-temannya, dimana Mas Enda ini ternyata dalam kelasnya adalah minoritas ya, beragama Katolik sendiri. Hanya sendiri teman-teman. Wah, nah kemudian datanglah sosok Andre yang ternyata memiliki kasih yang sangat tulus, solidaritas yang tinggi ya, dimana dia mau merangkul Enda, dimana dia mau melihatkan sikap kasih itu, perhatian dan selalu terbuka kepada Enda itu sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, kita akan semakin mendalami melalui perikop kitab suci nih. Nah, Mas Enda, apakah ada perikop kitab suci yang berkaitan dengan pengalaman hidup untuk menanggapi panggilan Yesus dengan kasih dan persaudaraan terhadap sesama tanpa melihat suatu perbedaan? Nah, teman-teman, rekan-rekan muda sekalian, saya menemukan dari perikop Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13 yang mengisahkan peristiwa Yesus memanggil Matius, salah seorang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya. Tetapi ada perbandingan berbeda dari kaum Farisi yang menganggap bahwa pemungut cukai itu kaum yang rendah dan berdosa. Jadi, kok Yesus mau sih dekat dengan pemungut cukai, apalagi menjadikannya sebagai murid. Nah, saya melihat bahwa Yesus itu tulus dan mau merangkul siapa saja. Dia tidak melihat status, golongan, atau kaum tertentu. Nah, tetapi berbeda dengan orang Farisi ya teman-teman. Apa yang mereka pelajari itu tidak mereka laksanakan. Nah, jadi saya di sini melihat bahwa Yesus itu sosok guru yang sejati. Kenapa sih Yesus itu guru yang sejati? Karena Yesus itu tidak hanya berbicara melalui sabdanya saja, tetapi dia itu mampu dalam tindakan nyata kepada sesama, yakni mau memberi kasih dan peduli gitu kan. Oke. Selanjutnya ayat 9 menegaskan bahwa ikutlah aku. Nah, pernyataan ini mengandung unsur bahwa Yesus ingin menjadikan Matius sebagai muridnya. Nah, tentunya ada sebuah perhatian khusus dan rasa peduli yang diungkapkan oleh Yesus. Nah, kemudian ayat 13 menegaskan bahwa Yesus menyatakan ajarannya, pergilah dan laksanakanlah arti dari firman ini. Nah, apa sih firmannya? Ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan suatu persembahan. Nah, teman-teman, jadi misalnya kita sering rajin ikut perayaan Ekaristi, kita sering memberikan persembahan pada Allah gitu kan. Misalkan dalam kolekte gitu kan. Itu tidak lebih penting daripada suatu kasih kepada sesama. Yang mana itu menjadi tindakan konkret dari kita sendiri. Nah, kemudian kehendak Allah itu terungkap dalam belas kasihan kepada sesama yang peduli kepada mereka yang membutuhkan. Begitu rekan-rekan muda. Wah, sangat luar biasa ya, dimana ternyata ada perikop kitab suci yang membahas dimana kita menanggapi panggilan Yesus dengan kasih dan persaudaraan terhadap sesama tanpa melihat suatu perbedaan, yaitu terdapat dalam Injil Matius ya, yang tadi dijelaskan. Di dalamnya menceritakan tentang pemungut cukai dan orang Farisi, di mana pemungut cukai itu dipandang rendah oleh orang-orang Farisi. Kemudian hadirlah sosok Yesus yang merangkul orang Farisi tadi dan bahkan dijadikan sebagai murid atau pengikutnya. Nah nih Mas Enda, sekarang saya mau menanyakan nih, bagaimana sih kita sebagai orang muda mengusahakan dalam mewujudkan kasih dan persaudaraan kepada sesama tanpa membeda-bedakan siapapun? Nah, tentunya sebagai orang muda Katolik kita mengikuti berbagai kegiatan gitu kan, karena lebih aktif gitu kan. Nah, di gereja sendiri kan ada sebuah organisasi OMK gitu kan. Nah, di sana ada berbagai event yang bisa kita ikuti. Lebih khusus event tentang karya sosial masyarakat. Nah,
kaum muda bisa belajar dan berproses bersama, mencari pengalaman. Mereka mengerti bahwa banyak orang lain yang membutuhkan, dan mereka bisa lebih terbuka, lebih peka, dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kemudian hal tersebut tentu memberi manfaat yang dirasakan oleh siapapun, karena sekecil apapun bantuan dari kita itu akan berharga di pandangan orang lain. Nah, oke. Kemudian kaum muda sendiri adalah gambaran jiwa dan semangat menyala-nyala. Mereka berani untuk membela kaum lemah, memperhatikan, dan tidak diam saja melihat orang yang dikucilkan ataupun direndahkan. Nah, adapun kasih sebagai satu saudara tidak membedakan satu dengan yang lain, bisa ditunjukkan oleh kaum muda itu sendiri. Ketika mereka melakukan pendekatan kepada yang lain yang merasa bahwa wah, saya mengalami diskriminasi sosial, saya dijauhi gitu kan oleh sebuah kesalahan. Nah, sebagai orang muda, kita mampu merangkul mereka, memberi dukungan, memberi semangat agar mereka kembali percaya diri dan kemudian memperbaiki diri menjadi semakin lebih baik. Nah, begitu Mbak Ines. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ternyata kita sebagai orang muda Katolik nih bisa mengusahakan gimana kita bisa belajar dan berproses bersama, mencari pengalaman untuk mau peka dan peduli terhadap siapapun tanpa membeda-bedakan. Dan apalagi ketika kita bertemu orang yang dianggap lemah, kita hendaknya berani membela mereka dan memperhatikan. Dengan kata lain, tidak diam saja ya. Tidak diam saja. Ya, baik sekali. Nah teman-teman nih, agar kita kedepannya dalam kehidupan kita sehari-hari kita mampu mewujudkannya, sekarang nih kita akan tanyakan lagi kepada Mas Enda, kira-kira apa sih niat-niat yang akan kita lakukan dalam mewujudkan kasih tanpa membeda-bedakan? Nah, di sini ada niat yang akan kita usahakan sebagai kaum muda Katolik. Nah, yakni pertama, mau menanggapi panggilan Yesus untuk memberi kasih persaudaraan kepada sesama tanpa melihat suatu perbedaan. Itu yang menjadi inti pembicaraan kita. Kemudian, memandang kesetaraan pada manusia, bahwa meskipun mereka berbeda-beda, nasib seorang kan berbeda-beda teman-teman. Nah, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang berkecukupan. Nah, dalam hal itu saya mengutip dari Fratelli Tutti, dokumen Fratelli Tutti nomor 107 yang mengatakan bahwa meskipun manusia dilahirkan dengan segala keterbatasan, hal itu tidak mengurangi martabat luhurnya sebagai seorang pribadi manusia yang tidak didasarkan pada keadaan, tetapi nilai keberadaannya sebagai manusia. Nah, kemudian niat selanjutnya yaitu kembali ke tadi, kita lebih peka dan mau peduli kepada sesama. Nah, mau dekat, kita mau mendengar keluh kesah mereka. Apa sih yang menjadi keluh kesah kamu gitu kan? Apakah mereka merasa sedih atau mungkin mengalami tekanan batin gitu ya. Nah, yang terpenting tidak membiarkan mereka sendiri, karena orang yang kesepian itu akan menjadi semakin lebih buruk kalau misalkan kita tidak memberi suatu semangat ataupun dukungan. Nah, maka motivasi itu tentunya membantu mereka untuk semakin percaya diri. Nah, mereka mampu untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu Mbak Ines. Wah teman-teman, ternyata terdapat banyak sekali niat-niat yang akan kita bangun ke depannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berdasarkan pemaparan dari Mas Enda tadi, di sini saya mengambil 3 poin penting. Yang pertama adalah menanggapi panggilan Yesus dengan berbagi kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Dan yang kedua adalah memandang kesetaraan ya. Nah, Oke, yang ketiga adalah lebih peka dan peduli untuk mengasihi sesama dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Salah satu contoh konkretnya adalah mau dekat dan mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan waktu untuk mereka, menghibur dan memberi solusi, serta memberi dukungan dan semangat agar mereka mampu bangkit dan lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Iya, begitu rekan-rekan muda. Jadi diharapkan melalui pertemuan ini orang muda Katolik semakin mampu untuk menyadari bahwa hidup ini sebuah panggilan dan kita mampu menyatakannya dalam kasih persaudaraan kepada siapapun tanpa melihat satu perbedaan. Dan yang penting, kita menganggap manusia itu setara
dan berharga di mata Allah. Oke teman-teman, harapannya teman-teman semua setuju ya dengan aksi atau niat-niat yang kita akan wujudkan ke depannya. Gimana Mas Enda, setuju nggak nih dengan niat yang telah kita bangun? Pasti setuju ya rekan-rekan. Oke, setuju ya. Nah teman-teman, ternyata tidak terasa kita sudah berada di akhir acara nih. Nah sekarang saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Enda yang telah memberikan materi yang sungguh luar biasa. Nah teman-teman, begitulah pertemuan dalam katekesi singkat kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.